dia. Kami Sumatera Besar itu bertemu dengan orang-orang yang sholat. Iya. Dan secara umum ya saya dia udah sholat. Semuanya lagi kayak Ini kata balik kita melanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rasuluhu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul dan Quran Muhammad SAW berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang diabaikan. Tidak untuk Adrian, setiap hari kita lepas dari Quran juga sekarang. Karena ini menjadi tekanan psikologis. Rasul mengadu kepada bahwa amanah yang dibebankan kepada dia ternyata umatnya itu melalaikan. Al-Quran jadi Al-Quran ini dia itu informasi 1447 tahun lalu. Pertanyaan hari ini masih up to date nggak sebenarnya? Gimana? Ya tentu bagi saya perlu mengingat Bukan soal itu, bukan buat Anda. Pengetahuan. Iya. Kita persepsinya hari ini, apakah Al-Quran diabaikan apa tidak? Diabaikan. Nah, jadi, pertanyaan serius kedua, rentang waktunya ribuan tahun, kok masih begini juga? Dipersempit untuk Indonesia saja, sudah 80 tahun kita merdeka, tidak pernah tegak hukum Allah. 80 tahun ya. Sekali lagi Mas, di Indonesia Dalam perspektif pengabaian kepada Al-Quran, Rasulullah sudah mengingatkan 1447 tahun lalu. Jadi secara pendunia sudah sedemikian rupa tahunan, ribuan tahun. Kita persempit untuk Indonesia saja lah. Dihitung dari mulai kita merdeka. Artinya sudah 80 tahun, bentar lagi Agustus 81 tahun Indonesia merdeka, tetapi Al-Quran diabaikan. Al-Quran tidak ditegakkan. Al-Quran tidak diajarkan. Anda tahu, 75% orang Indonesia yang Islam tidak sholat. 73% tidak bisa baca Quran. musibah. Pertanyaan serius, bagaimana mau ada Indonesia emas? Kualitas manusianya itu, SDM-nya itu tidak bisa baca Quran, tidak sholat, tidak mungkin terjaga atau tidak muka. Nah, cara berpikir sederhana ini, saya bikin buku ini, awas juga ini. Kamu baca ini, siap. Bangsa kita ini lama. Oleh karena itu, saya sedih. Antum namanya dua Nabi Muhammad dengan soal itu. Ya. Tapi tidak mengurangi hormat. Fokus mempersepsikan diri dengan nama yang mulia itu, dengan kegiatan perbuatannya, apalagi udah tinggal di komunitas yang luar biasa, Madura. Kalau Anda ingat dulu tahun 2013 ini calon gubernur Jawa Timur. Wakil gubernur saya orang Kangean, Kasihan, Asalnya ya. bekas sama. Jadi wakil gubernur tahun 2013. 13 tahun lalu berarti itu berapa? Ya betul. 2013. Tahun 2013, jadi sekarang sudah berapa tahun? 13 tahun. 13 tahun juga. Gitu terus. Artinya tidak bermaksud klaim. Wilayah Jawa Timur itu saya udah ada sedikit-sedikit pasar ada 2 juta orang yang milih saya, Bos. Nggak sedikit. Cuma ya karena lawannya Karwo, duitnya 10 triliun kita kalah. Waktu dengan Karwo ya. Ya, Karwo. Ani Karwo Sama Indra itu sih, Kofifah ini juga. Dia sama Kapolda kan, mantan Kapolda waktunya. Saya independen, nggak pakai partai deh. Jadi ngumpulin KTP, jadi asli suaranya itu. ya ini kan 2 juta dukungan. Nah, itu contoh. Itu orang Kangean tuh waktu itu, kenal nggak? Enggak lah, kan Sudah kan
kaedah waktu saya itu kayak begini ya. Jadi orang gitu loh. Nggak kayak yang lain-lain lah. Langsung meresap ke hati. Sampaikan coba. Jadi insya Allah nanti setelah pertemuan ini saya akan menyampaikan ke beberapa tokoh bagaimana bisa mengajak Bang Edi Nanti bisa iya, sampai di Pulau Kangean. jangan cuma saya bawa tim siap. Namanya upgrading ASI. Coba ulangi ASI. Ya, ulangi upgrading ASI. Upgrading tahu kan? Di update, Ya ditingkatkan. ya ditingkatkan. Pemahaman Al-Qur'annya, pelaksanaan sholatnya, infaknya. Iya. Ini kelemahan dunia. Mana-mana Islam lemah tuh ini. 3 ini. Oleh karena itu, tim ini bisa nanti program 8 jam efektif mengupgrade ASI. ASI itu Al-Quran, sholat, infak. Ulangi, Iwan. Al-Quran sholat. Nah, buka suratnya coba. 35 ayat 29. Ini saya omong itu selalu ada Qurannya, bos, bukan pemahain. Kalau mulak Pak. Jadi track record historical politiknya 3 kali calon kadis ya, gagal 2 kali. Kenapa? Kalah uang juga. Bukan, kurang amalkan Ali Imran. Oh, gitu. Ali Imran, saya juga kalah terus. Dalam kader politik. Karena 30 suara selalu kalah 30 suara saya. Ya, apa? Coba baca Al-Quran ayat 32 Imran apa? Wah, masih ketahuan dia. Ali Imran dong. Kalau tadi yang masih itu, Gimana tuh? mulai baca asih dulu, Bang, asih. Inalazi nayatiuna kitabani wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirawa alayyatai yarzuna tijaratal lan tabur. Sesungguhnya orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, mendirikan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki dari yang kami anugerahkan kepada mereka secara diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan. Jadi kenapa kita rugi? Bangkrut, lepas dari ASI. Kangean itu potensi bisa tegakkan ASI. Kalau itu terjadi, kau akan lihat seluruh Madura nanti paling maju Kangean. Janji Allah. Masya Allah, kok. Tidak akan merugi di dalam perniagaan. Itu kan jadi kalau mulak. Jadi nggak akan rugi. Tijarah lem kehur. Asal jangan mengabaikan asing tadi. Ya, itu Terus pakai gimana? Nah, Sholatnya itu gimana? sebagai pimpinan lembaga mana? Saya kan masih pembina. Oh, Dewan Kehormatan. Wasit. Dan kehormatan. Dari pertama 2008 udah Dewan Kehormat. Tahu nggak? Orang yang kita pakaian nasi. Pakaiannya Lembaga. Oh, lembaga ini. dia lupa. Udah hitam karena. Dulu waktu semua orang belum dikasih. semua orang belum pakai baju lembaga, dia kan sama saya. Pakai ini saya berpikir lembaga begitu. Wah, kayak kejaksaan. Waktu dia orang ngobrol. Kayak jasa begitu. Jadi sesuai dengan perintah, Bang. Pakai bisa pakai. Iya memang artinya itu kan kebanggaan kita untuk dalam konteks hubungan manusia. Tapi tidak mengurangi hormat dari brother ya bahwa pengaruh lembaga itu Iya. itu yang harus disadari. Walaupun sudah klaim dari ribuan tidak bermaksud mengabaikan atau mengignore. Kalau introspeksi gitu, kalau kayak Dewan Kehormatan kan itu di situ ya. Saya nggak menjadi nggak terhormat, gimana lembaganya nggak terhormat? Poin pentingnya tidak usah ngurusin dulu yang lain, kalau mau bikin upgrading ASI di lembaga. Ada poin yang menjelaskan bahwa berdasarkan PKB Satu pasal menjelaskan ini ya, menjelaskan bahwa bisa nanti terjadinya ke mana Bengkulu ya, itu Bangka, Belitung, terus jangan jauh-jauh di Bogor aja dulu.
enggak jalan. Ini Enggak. pengurusnya. Kalau ini jalan bro, janji Allah. Jadi begini, Bang. Di lembaga itu kan ada Galibara. Ini di Galibara itu ada program petikan surat Al-Fatih 26278 Firji ila Robiki. Yang lengkapnya La ya Tuhan nafsul mutmainnah Irji ila Robiki radiyatan mardiyah. Hai saudara-saudaraku yang berjiwa tenang, mari kita kembali kepada Tuhan kita. Nah, itu kan kita usia udah nggak muda lagi kan begitu. Nah, tapi terinspirasi dari ASI itu makna dari kembali kepada Allah itu perkuat fundamental kita. Ayo ngaji kita diperbaiki, sholat kita diperbaiki, sudah kita udah berjalan. Ya, tapi upgrade-nya belum. Nah ya makanya datang ke sini. Kita upgrade ini kan. Soalnya kan guru literaturnya di sini kan gitu. Nah, tinggal kapan? Sebulan lagi, 2 bulan lagi, program yang benar. Ya. Kita banggakan Lembakum ini sebagai lembaga yang untuk penegakan hukum. Nah, pertanyaan seriusnya, bagaimana kita menegakkan hukum? Moral bangsanya aja nggak sholat. 70% lagi itu perjuangan kita. 75. Itu hasil penelitian bukan dari saya, dari Monash University, Melbourne, Australia. 73% tidak sholat. Ya. Komodo yang infak, baru pelit. Berarti dari populasi negara terbesar itu cuma 30% saja yang dinyatakan, berarti bukan negara Islam terbesar. Kan nggak sholat. Cuma kan 25%. Oh, Sok-sok ayamannya, mana nih? Ada kurma, ada apa? Makanya Ini udah nyobain mie sana nggak enak tuh? belum ada. kemarin mau nyobain. Jadi Bang Edi, kalau di kanan itu yang menjadi keresahan kami, di sana sudah marah. Jadi saya bergerak dari tahun 2015 dalam hal ini. Punya data nggak? Tiap hari berapa yang mati? Kalau yang mati saya nggak punya data. 50. Oh di Indonesia ya. Setiap hari. Mungkin ditambah itu 3 tahun lalu langsung dialog saya. Nah kalau gitu, atas nama lembaga, nanti saya juga mau betul bicara. Ya. Ketua BNN itu teman saya. Ya. Lihat apa ilmunya. Kalau 3 pangkatnya itu Komjet Suyudi bekas Kapolda Banten. Segini dia buat surat minta audiensi. Mumpung ada beliau, ini untuk membanggakan kami di daerah ini ada program untuk penanggulangan narkoba. Apa yang disiapkan? Pembina kalau dengan permasalahan saya mau ini. Udah ada banumnya di kita tentang narkoba. Ya apalagi itu. Jadi ada nilai maksudnya gitu. Iya. Bargaining position itu. Kalau lembaga maaf ya. Apaan lembaga itu? Siapa yang anak kenal? Jangan gitu. Saya tidak bermaksud mengecilkan. Saya ingin membangkitkan. Saya malu dia ngomong kalau nggak terhormat berapa? Caranya gitu audiensi. Nanti kalau udah ada peluang sedikit audiensi ke presiden. Iya. Mantap. Saya bisa mengisikan itu. Tapi kalau saya bawa ke sana, yang saya bawa ke toko berarti gimana? Nah, insya Allah yang pembina yang saya sampaikan kemarin itu masuk sebagai motivasi kepada saudara-saudara kita Mbak. Ya makanya kalau sekarang nggak bisa cepat ya kita program bulan depan. Siapkan dulu se-Indonesia siapa orang yang bisa ikut khusus narkoba. Iya. Bilang lagi yang lain apa? Lapangan kerja. Soal narkoba ini kalau ada masyarakat yang kritis biasanya harus mengunci itu bagus tuh buat kita. Kalau bisa bos, kalau bisa bukan kalau bisa diusahakan. Itu kritik MBG. Ya begitu. Tidak emosional. Sekarang pakai logika. Anak sekolah sudah tidak menghargai orang. Kenapa?
sana sejajar. Sementara dia datang ke sholat, ada MBG. Apa psikologisnya? Apa belum ada artinya? Bentuk satu kondisi kejiwaan yang tidak menghargai Tuhan. Oh, lihat ya. Ini memang ada karena ada. Yang benar tuh gimana? Yang benar tuh bapak yang kita bekerja. Kalau kita sebagai bapak dapat penghasilan bagus, mana mungkin kita kasih anak tidak bergaji? Iya, iya. Luar biasa, luar biasa. Ya, mana mungkin. Tapi kalau anaknya sendiri yang bergizi, bapaknya keleleran, nganggur, malu, dia ada gap. Justru orang tua nanti yang tidak Jadi malu. nilainya, Tidak nilai. berwibawa lagi. Iya, siap. Jadi nyuruh-nyuruh sholat kamu ngapa lu? Masih di dua kagak? Mampus lu gitu. Iya, iya. Sama anak sendiri ya malu ya. Anak sendiri. Ya, mungkin MBG kecuali anak Ini yang Anda diatur. nggak mengerti bahwa teori ini adalah pendangkal akidah. Dibuat selama bagus. Masa itu Prabowo nggak mengeluarkan SK presiden MBG hanya untuk yatim piatu kan bisa luar biasa. Atau begitu. Sore. Adapun mau kata Anies itu kalau sekali itu udah dipikirin aja Bayangkan satu hari 1 triliun. 1,2. 1,2 malah. 1 hari. 2 hari. Allah Akbar. Setahun berapa? 400-an. Bisa beli pesawat tempur berbiji. Ini sebetulnya Jokowi ini karena egois kalau dia kampanye. Jadi setiap hari brother bisa beli pesawat tempur. Ada yang belum bandingin tuh. kali 5 tahun 10 tahun Indonesia bangkrut ya. Kalau dilanjutin percaya nggak? Ini bangsa sekali. Ya kalau Makanya sekarang ini kalau Pak Harto dulu bilang ini program jadi tayu. Begini memang terukur di undang-undang itu kan memang kepentingan negara untuk bisa memberikan hak itu kepada MBG itu memang hak negara kalau negaranya kita mampu. pertanyaannya jangan di situ. Ke kita. Kita di sini lembakung. Ya, Apa yang kamu buat? Buat kita. Kalau dulu udah kebanyakan dulu kita. Pertanyaan seriusnya apa yang kau buat? Ya itu kemarin waktu diskusi kita malam-malam itu. Jadi lembaga ini bagaimana? Jadi niatnya pengabdian. Bentuknya kunaon? Iya. Bagaimana bentuknya? Pengabdiannya itu. Pengabdiannya dalam bentuk apa? Brother Iwan. Ya tadi itulah artinya kita masuk kepada misalnya persoalan narkoba yang ini tidak langsung kita kritis. Baru nanti kita buat surat bawa nama Dewan Kehormatan biar kita beliau terhormat. Udah, nanti malam kerjain. siap. Kita bikin surat ke BNN. Jadi beliau Ke ini, BNN, ke MBG, kalian jalan. Kalian jalan. beliau ini kalau di kepala saya dari tahun 90 beliau. Iya, Tapi baru ketemu. Termasuk Kanjeng Norman dulu pengen menjarain beliau. Saya bilang Kanjeng Norman jangan. Norman kita itu memang perlukan untuk Normal kan? Norman, ada Kanjeng Norman dan orang Jokowi dulu. Oh iya, yang sok lagu itu. Iya, yang lagu itu. Kebetulan Gini, saya Iwan, kalau dia jagoan nggak usah ngomong, datang, ada. saya bilang Ada. Kita Jokowi aja kita lawan bagi dia. memang Bang Yang Edi begini itu inilah memang- yang saya buat ngefans sama Bang Edi Bang ketika Edi di TV itu. memang Dia begini. kalau bahasanya watawasobil hak watawasobil sobil khusus itu untuk negara. Apalagi ketika saya datangin Jokowi. Mana tuh buzzer-buzzer? Nggak ada, benar. Dan saya tidak minta maaf. Saya gini Jokowi. Makanya gini, saya ke Iwan, kayak Rasman, aku tuh terus terang, abang nggak cocok di lurah untuk Rasman. Aku udah diberi kuasa sama dia kan. Oh, itu Tapi juga luar, jauh. sebentar. Yang paling tersatu, Pak Rosadi, Kamlek 2, Polda Metro Jaya, Kamlek 5. Kamlek 5 Metro Jaya. Beliau katanya apa hasilmu? Adian berangkat ke Polda Metro. Pak, ada pesan dari Pak Rosadi. Orang satu-satunya yang dia berdoa bersujud waktu dia umroh di Ka'bah itu. Belum orang tua belum. Yang pertama tuh Egy Sujana dia. Kenapa sampai gitu? Ngefans sama lu bang. Sampai bang, jujur waktu mau ke Solo dia kangen deh. Mau ke Solo nggak ada anggaran? Nggak bang, saya mau di belakang. Saya cuma berjanji sama Bang Egy. Untuk Bang Egy saya nggak mau terbuka. Tapi kalau ada orang macam-macam lagi saya paling duluan. Saya bilang gitu. Ini Janji saya, kan? udah buktikan. Buktikan Tapi saya. sekarang udah dipanggil aja udah sah. Dibahas.
Kan tadi bicara ASI terus kita nggak sholat itu kurang ajar. Ya, itu namanya otohot ya. Soalnya, contohnya kalau orang Jawa bilang, di masjid ya. Masjid tuh